10 tahun ke depan 2035 Cina menguasai ekonomi Indonesia. Dia bikin industri metal. Kalau lokal saingan bisa enggak? Susah. Karena mereka teknologi ada, semua ada. Lebih murah ya. Lebih murah. Nah, tapi mereka tidak bisa nanam bayam kan? Iya betul juga. Nah, makanya kita harus mulai berpikir maju satu langkah, yaitu tentang ketahanan pangan. Pak, sekarang saya pengen nanya langsung to the point nih Pak. Tadi udah satu nih yang kebongkar, yaitu harus investasi perak. Yang kedua Pak, apa yang Tanah. Kenapa tanah? Karena itu adalah safe haven untuk jangka panjang. Walaupun sekarang udah Harganya drop, stagnat, nanti tinggal naiknya. Oh. Tapi masih tahun 2027 Naiknya 2027 tanah. baru bergerak. Belinya dari sekarang oke Pak? Oke. Perak beli sekarang oke? Oke. Emas yang udah jangan dulu ya? Kalau emas nanti, begitu emas menyentuh level 1,7, Ya. maksimal 1,8, silakan beli. Oke, saham Pak, banyak sekali nih. Saham hancur semua Pak. Gimana Pak? Saham nanti, kalau beli saham, itu nanti setelah tahun depan, tepatnya bulan Maret. Kenapa Pak harus beli saham bulan Maret, bukan sekarang? Tahun ini adalah tahun seleksi alam. Maksudnya gimana? Kalau saham-saham gorengan pasti rontok habis. Oke. Yang bisa bertahan saham-saham sekarang berarti saham yang sudah teruji seleksi alam dan ekonomi. Artinya dia sudah stay dan kuat. Perusahaan besar. Artinya sudah teruji. Oke. Kalau hanya gorengan-gorengan aja habis. Oh. Nah, main saham aman itu di bulan Maret. Oke. Kan setelah RUPS rapat umum pemegang saham. Kalau sekarang terlalu resiko. Betul. Kalau kripto Pak? Tidak boleh. Kripto tidak? Karena dasar hukumnya di Indonesia tidak ada. Oh. Gini ya, suatu bisnis yang real harus diakui negara dan ada undang-undangnya. Tapi kayaknya mereka sudah mau buat Pak untuk kripto undang-undangnya. Kan baru mau toh. Baru mau. Ya berarti tunggu sampai buat dulu gitu ya. Kan baru mau. Oh iya betul juga. Baru mau dibuat Baru. sih. Penting ada legal standingnya. Oke. Ya. Oke Pak. Apalagi investasi yang belum saya sebutkan? Udah semua ya? Jadi gini, kenapa saya bicara tanah? Ini bicara tentang ketahanan pangan. Karena 10 tahun ke depan, ketahanan pangan itu di seluruh dunia itu yang dilewati garis khatulistiwa. Oke. Karena akan ada namanya kutub utara, kutub selatan itu mencair. Oke. Kan kalau negara 4 musim kan tidak bisa untuk nanam terus. Betul. Nah, kalau garis khatulistiwa kan 2 musim, kemarau hujan. Betul. Bisa nanam terus. Betul. Nanti ketahanan pangan itu ada negara-negara yang dilewati garis khatulistiwa. Indonesia termasuk. Indonesia. Bisa maju berarti negara ini Pak? Iya. Wow. Makanya ketahanan pangan itu Bapak Presiden Prabowo fokuskan ketahanan pangan. Gini ya, orang boleh industri metal yang hebat, tapi tetap perlu makan kan? Betul juga. Betul. Nah, jadi gini, kenapa saya suruh ngomong tanah? Itu berhubungan dengan pangan kebun. Karena 10 tahun ke depan, seluruh dunia, ketahanan pangan itu tergantung ada yang dilewati garis khatulistiwa. Oke. Itu yang akan menjadi ketahanan pangan dunia. Berarti kita beli tanah untuk menanam. Betul. Oke. Sekarang gini, kalau 10 tahun ke depan 2035 Cina menguasai ekonomi Indonesia, dia bikin industri metal. Kalau lokal saingan bisa enggak? Susah. Karena mereka teknologi ada, semua ada. Lebih murah ya. Lebih murah. Nah, tapi mereka tidak bisa nanam bayam kan? Iya betul juga. Nah, makanya kita harus mulai berpikir maju satu langkah, yaitu tentang ketahanan pangan. Jadi gini lah, kebun di sini untuk beli tanah untuk jangka panjang, untuk dikelola, bukan untuk dibangun gedung gitu loh. Oh, paham. Karena dunia nanti perlu makan, karena bisnis senjata tidak bisa untuk makan. Iya. Tapi senjata dijual dulu dan jadi uang beli makanan. Betul. Nah, sumbernya kan di food makanan. Jadi kita harus paham di sini. Kita beli tanah itu bukan untuk dibangun rumah, tapi untuk berkebun. Kita sudah masuk era resesi, setuju nggak Pak sekarang? Resesi yang sebenarnya itu bulan depan. Bulan depan? Itulah. Merinding loh saya ini Pak. Berarti podcast ini harus tayang sebelum bulan depan dong? Iya. Jangan sampai udah lewat ya. Jadi bulan depan tuh bulan berapa? Bulan 6? Itu resesi ekonomi yang sebenarnya. Gimana Pak? Tolong dijelaskan Pak. Apa yang kita harus lakukan? Pertama, penjadwalan utang luar negeri. Penjadwalan utang luar negeri. Oke. Nah, kira-kira 600 sampai 700 triliun. Yang harus dibayarkan. Oke, terus? Kedua, Donald Trump kan menyetop semua hibah bantuan negara-negara kecuali Israel dan Mesir. Artinya US dollar itu kan terbatas. Naik dong harganya. Pikir sendiri. Dan yang ketiga, apakah target pajak memenuhi? Oke. Dalam kondisi ekonomi seperti ini. Oke. Nah, itulah resesi. Tapi ingat, kita ndak usah takut sekalipun badai itu datang.
Karena kita akan melewati badai itu bersama Tuhan. Wih, betul. Setuju. Kenapa bersama Tuhan? Makanya Tuhan pilih Prabowo. Nomor 1 aman dan makan. Itu. Yang penting bisa itu dulu ya. Udah usah mikir ke industri macam-macam. Penting perut kenyang, otak waras sudah. Makanya Pak Presiden itu dia programnya makan gizi Gratis. Iya, iya. Kenapa? Kalau perut kenyang, otak waras semua. Otak normal. Kalau udah perutnya tidak kenyang, itu yang bahaya. Iya, iya. Makanya dikasih perut dulu kenyang. Iya. Pak, tapi kalau resesi kan artinya harga semua jadi mahal. Iya gak sih? Nanti bulan 6 itu deflasi dan inflasi bertemu. Oh. Daya beli masyarakat turun, tapi inflasi siapa yang beli? Iya, jadi gimana itu? Itulah resesi. Ya itu kan? Iya. Wah, serem banget dong. Daya beli masyarakat turun, dan sekarang gini, yang menengah turun ke bawah banyak, yang ke bawah turun mana lagi? Iya. Masyarakat bawah, menengah ke bawah. Itu kehantam 3 faktor. Oke. Faktor pertama yaitu corona 2020. 2020 sampai 2022. Ya, kan udah selesai. Kita tidak bisa kerja, makan tabungan. Ya, betul. Betul. Kedua, kehantam lagi yang namanya perang Ukraina. Oh ya, Betul. Sama Rusia ya. Ukraina sama Rusia. Ah. Itu kan global dunia. Betul. Betul. Dan dampaknya di Indonesia dan seluruh dunia. Betul. Eropa juga. Otomatis ekspor mempengaruhi. Betul. Nah, kalau ekspor mempengaruhi, target pajak kan juga terpengaruh. Betul. Setelah itu yang ketiga, judi online. Paling ini sekarang ya. fenomena. Menengah ke bawah sampai sekarang ini. Betul. Kehantem. Betul. Lah duitnya udah habis. Oh. Kena resesi. Kena resesi. Bayar utang lagi. Oh iya, benar. Pinjol soalnya. Pinjaman online. Iya. Bunganya tinggi sekali tuh. Kena judol, kena pinjol. Menengah ke bawah. Nah, makanya kita harus bersatu seluruh Indonesia supaya tidak investasi ke dolar. Supaya tidak investasi ke dolar. Maksudnya kita jangan beli US dollar dulu sekarang. Kita harus cinta rupiah. Oh. Kalau kita semua pegang dolar, otomatis rupiah melemah. Tapi kan yang kaya makin kaya, Pak. Ingat, kita harus ada jiwa patriotik, Oh, cinta betul. negara. Betul. Jadi dolar kita jangan investasikan ke dolar. Kita harus investasikan supaya ekonomi bergerak. Ke perak aja ya, Pak ya, daripada ke dolar ya. Perak atau tanah. Tanah, oh, iya. Dan kebun. Berkebun. Karena gini, kalau kita semua investasikan ke dolar semua, ingat pemerintah gimana? Pembayaran utang luar negeri gimana? Jadi kita harus rakyat Indonesia bersatu. Makanya saran saya, Tapi Pak, yang bawa-bawanya juga bahkan nggak kepikiran Pak untuk invest ke US dollar Pak, mau makan aja susah Pak. Terus mereka harus ngapain Pak kalau di masa resesi? bertahan. Gimana cara bertahan Pak? Kerjaan habis? Apa yang ada? Mau nggak mau gitu doang caranya Pak? Fokuskan talenta yang ada. Kalau taunya IT, fokus IT. Kalau dia udah bodoh, dia nggak ada skill Pak, dia udah miskin lagi, gimana Pak? Masih ada tenaga kan, jadi kuli. Oh, mau nggak mau? Di Indonesia ini ada kehebatan, Samuel. Apa itu kehebatannya? Susah untuk mati kelaparan. Di Indonesia? Asal mau kerja, tetap bisa makan. Nah itu. Beda dengan di Eropa. Beda dengan Amerika. Di Indonesia didukung alamnya. Misalnya, nggak punya skill, mudah ke pinggir laut mancing. Misal kedua, kembali ke kampung, ke desa, bercocok tanam. Atau kerjasama pemilik lahan dengan dia. Bercocok Bagi tanam. hasil. Bagi hasil. Ah, Di Indonesia, seresesi seberat apapun, tetap aman. gitu ya? Susah untuk mati kelaparan. Setuju nggak San? Setuju. Karena ada banyak makanan dan lain-lain. Asal mau kerja. Ya, cuman dampak untuk masyarakat menengah sama kaya ini pas resesi datang itu apa yang kita harus lakukan nih Pak? Untuk yang menengah ke atas, jangan ambisi utang bank untuk mengembangkan usaha. Oke. Kenapa? Karena kondisi seperti ini masih 2 tahun. Resesi kan 2 tahun Pak. Kan 2025 sampai 2026. Nanti start 2027 ekonomi bergerak. Indonesia pulih ekonomi itu 2032. Wah, jadi baru bergerak itu 2027. Baru bergerak. 2032 Ibaratnya baru orang bangun tidur baru kegosok-gosok. 2032 baru Indonesia pulih. Dan ingat, Dunia tuh Indonesia aja Pak. saya hanya penyampai pesan untuk Indonesia. Oh iya oke betul. Dan di masa depan di 2029 dan 2034 ada 3 wapres terkuat. 2000 berapa tadi? 2029 2029 dan 2034. 34. Ya, 3 Wapres terkuat. siapa Pak? Boleh disebut Pak? Pertama AHY. AHY jadi wapres. Wapres. Tahun berapa Pak dia jadi wapres? Nah, pokoknya 2029 2034. Wow. Oke. Kedua, Mas Gibran. Oh lagi. Nah, itu wapres terkuat. Karena gini, di masa depan figur Jokowi akan muncul kembali. Sebagai? Karena nanti dia akan disebut ikon infrastruktur dan pembangunan. Oh gitu. Karena figur Jokowi menguat kembali,
Mas Gibran terangkat lagi namanya. Oh, yang ketiga Pak, nama ketiga? Ketiga, Mbak Puan Maharani. Oh, Karena dia ketua umumnya Ibu Mega. iya ya. Dan dia kan punya posisi di DPR juga. Iya iya. Dan dia punya rekam jejak di politik sudah lama dan pengalaman. Jadi di 2029 dan 2034 ini analisa saya, bukan nubuatan. Oh, oke. Karena saya ada satu kisah yang tidak bisa saya lupakan dengan Mas AHY. Gimana? Waktu itu saya dipanggil di Kuningan untuk pencalonan Mas AHY calon gubernur. Oke. Calon gubernur DKI. Waktu itu untuk berhadapan dengan Anies dan Ahok. Saya dipanggil di Kuningan. Waktu itu sama almarhum Ibu Ani Yudhoyono, sama Edi Wibowo, ada Mas AHY dan istrinya, untuk bicara wahyu kepraboan. Jadi di Indonesia ini ada 4 trah yang tetap akan berkuasa selama 25 tahun. Oke. Pertama, keluarga Soekarno. Oke. Keluarga Soeharto. Oke. Ketiga, trah keluarga Sarwo Edi. Oke. Keempat, trah dari Joko Widodo. Oke. 4 trah ini pula yang akan berkuasa selama 25 tahun Oke. ke depan. Oke. Berarti sampai 2050. Pokoknya 25 tahun ke depan. Oke. Jadi 4 trah ini yang tetap bertahan. Oke. Dan secara garis besar mereka tetap masih ada hubungan dengan kerajaan Majapahit. Oke. Ini bukan kekristenan. Ya ya. Oke. Waktu itu Ibu Ani memanggil saya untuk bicara wahyu kepraboan. Artinya wahyu kerajaan yang ditakdirkan. Waktu itu dia tanya sama saya tentang pencalonan Mas AHY jadi calon gubernur. Kedua tentang wahyu kepraboan. Nah waktu itu saya ngomong sama almarhum Ibu Ani. Ibu Ani tanya, Edi Wibowo ini ada wahyu kepraboan tidak? Saya jawab tidak. Dan tidak akan bisa jadi presiden. Saya bicara itu di depannya komandan saya Edi Wibowo. Bahwa dia tidak jadi presiden. Karena tidak ada wahyu kepraboan. Karena wahyu kepraboan itu ada di tempatnya Ibu Ani Yudhoyono. Oh, oke. Karena itu wahyu kepraboan itu dari Sarwo Edi Wibowo. Ayah dari Ibu Ani Yudhoyono. Wahyu kepraboan itu gimana Pak Daud? Bisa enggak diturunkan ke Mas AHY? Nah, saya bicara wahyu kepraboan dari almarhum Ibu Ani nanti bisa diturunkan ke tempat Mas AHY. Saya ditanya, ada caranya enggak? Ada. Nah itu rahasia sendiri. Oh itu nggak bisa dibongkar sini? Enggak boleh. Oh. Karena itu adalah secret. Ritual ya? Secret, suatu rahasia yang enggak boleh saya bongkar. Demokrat dan Gerindra koalisi itu saya ikut campur. Oh gimana? Kan awalnya bukan koalisi kan? Ya ini ceritanya kan. Oke. Jadi ini saya buka ini. Ya oke. Gimana Pak? Gimana? Kita Jadi, buka di sini semua. Ibu Ani bagi saya dia bukan hanya sebagai ibu negara. Oke. Tapi sebagai komandan saya dan sebagai figur dalam hidup saya. Oke. Dan dia bukan hanya sebagai ibu negara saja, tapi seorang ibu yang mendidik anaknya berhasil. Oke. Dia mendidik 2 anaknya, Mas AHY dan Mas Ibas. Dan dua-duanya saya kenal. 2004, ini kita sejarahnya dulu. Saya kan dilatih dulu. Yang latih saya itu puji Tuhan Samuel. Yang latih saya itu langsung Edi Wibowo. Yaitu negosiasi pembebasan sandera. Tetapi saya nggak pernah bebasin sandera. Karena nggak praktek-praktek. Dan suatu kali itu namanya dalam operasi Sandi Yuda. Saya pernah masuk latihan itu. Nah, sama analisis strategi ke depan oleh Yuda. Waktu itu 2004 saya ditugaskan untuk negosiasi untuk keamanan negara. Ini bicara negara ini. Dengan pihak Bapak Prabowo Subianto. Nah, tempat Bapak Prabowo Subianto hanya ada satu yang paling dekat dengan dia, dengan Pak Prabowo, dan yang paling setia dan orang kepercayaan Bapak Prabowo Subianto. Namanya Mayor Jenderal Gleni Kerupan. 2004 saya ditugaskan dari pihak Cikeas untuk pertemuan di Pondok Indah. Dari kubu Pak Prabowo, Gleni Kerupan mewakili Bapak Prabowo untuk ketemu saya negosiasi demi keamanan negara. Dan saya sama Gleni Kerupan hampir setiap bulan bahkan minggu itu komunikasi, pertemuan dan membicarakan untuk keamanan negara. 10 tahun jadi sahabat. Pertama tim negosiasi jadi sahabat. Karena apa? Kumpul tiap hari. Nah, waktu itu AHY keluar dari Anies, saya telepon lagi Mas Ibas. Saya ngomong sama Mayor Jenderal Gleni Kerupan, Glenn, saya minta supaya Gerindra dan Demokrat bergabung koalisi. Karena Gleni sama saya kan sudah 20 tahun
Berdua. Dan memang kita tugasnya itu. Saya ngomong gini, Mas, ya saya tunggu 24 jam untuk bergabung. Oke, kamu kan sama saya udah 20 tahun. Saya ngomong sama Mas Ibas. Mas Ibas tanya, Mas, pasti menang tidak untuk Pilpres ini? Prabowo, kan Pak Prabowo udah kalah berapa kali kan? Pasti menang, saya bilang gitu. Kenapa Mas yakin pasti menang? Saya beritahu, 96, 97, saya lihat anak muda ini jadi wapres. Gibran. Udah lihat 96, 97, iya, pasti menang. Oke. Yakin Mas? Yakin.